Ketika posisi mengendara di N dan mobil kita matikan, nanti kuncinya tidak bisa kita tarik atau kita lepas. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video Dian di YouTube channel Dian dan di Facebook Pro Aja Dian. Kita melanjutkan dari video part sebelumnya ya, part 2. Sekarang ini video part 3 tentang mobil Matic. Banyak yang perlu dipelajari tentang mobil Matic ini. Semua orang pikir mobil Matic gampang. Katanya gampang Matic, tidak pindah-pindah tuas. Tapi mobil Matic ini ada caranya. Tidak segampang itu kita pindah-pindah tuas. Dia ada teori dan tekniknya juga ya teman-teman. Nah, sekarang di video part 3 ini Ajudian menjelaskan sedikit. Nah, untuk menghidupkan di mobil Innova ini yang Ajudian contohkan di mobil Innova 2006, tuas Matic apabila tuasnya di P, tuasnya di P, teman-teman bisa langsung menghidupkan mobil tanpa harus menginjak rem. Ya, bisa menghidupkan mobil. Sekarang di video part 3 ini dia membahas tentang cara perpindahan persneling dari masing-masing mode. Nah, kita mulai dari P. Dari P ini tuas akan dipindahkan, misalnya kita mau mundur. Jadi tuas persneling yang posisi di P ini akan bisa dipindahkan ke yang lain, ke mode-mode lain apabila kita injak pedal rem. Kalau pedal rem kita injak, maka tidak akan pindah karena dia akan terkunci sini, tidak bisa digerakkan, terkunci. Kalau mobil lagi hidup kita injak rem, maka tuas ini bisa dipindahkan ke bawahnya. Kalau dalam misalnya mobil dalam keadaan mati atau mogok atau gimana, posisinya di P, mobil tidak bisa dihidupkan, kita ingin memindahkan ke netral misalnya. Nah, guna tombol ini adalah untuk pengganti pedal rem. Nah kan, tadi kita lepas sampai di sini gerakan tuas kan. Apabila kita tekan tombol ini, tombol shift-nya, bisa dipindahkan ke bawah kan. Ini adalah tombol yang untuk memindahkan posisi kunci dari persneling ini yang berada di P. Nah, dari R kita pindahkan ke N, tidak perlu injak rem, bisa kita langsung pindahkan. Kalau dari N ke D tidak perlu juga kita injak rem, bisa kita langsung pindahkan. Tapi untuk lebih safety-nya kita injak rem, misalnya dari netral ke R, lebih safety-nya supaya mobil tidak ada lonjakan atau kita jangan terkejut, kita injak rem untuk lebih safety. Nah, kita injak rem, kita pindah ke misalnya dari N ke R, kita dari N ke mode mengendarai D. Nah, ini mode D teman-teman. Ini D, ini 3. Nah, kalau dari mode D ke bawah, kita tidak perlu injak rem. Lagi jalan, ini dari posisi dari mode mengendarai D atau dari posisi persneling D, kita ingin ketiga, langsung aja, tidak perlu injak rem, langsung geser. Kita ingin 2, langsung geser. Kita ingin ke L, langsung geser, tidak perlu diinjak rem. Begitu juga sebaliknya, dari L ke 2 langsung geser, tidak perlu diinjak rem. Dari 2 ke 3 bisa langsung ke, kita bisa langsung ke, dari 2 bisa langsung ke 3 atau ke D. Kita langsung ke 3 dulu, dari 2 ke 3 baru ke D. Dari 2 langsung ke D kayaknya bisa susah juga ya. Nah, langsung berarti dari 2 ke 3 dulu baru ke D. Nah, ini jadi dari D ke bawah maupun sebaliknya kita tidak perlu injak rem dan bisa dilakukan sambil
jalan sambil mengendarai. Nah, dari D ke N atau ketika kita berhenti kita ke netral, kita injak rem. Nah, ketika di N ini, ketika mobil N lagi berhenti sebentar, saya harus dan wajib diangkat rem tangan agar mobil berhenti atau tidak bergerak sedikit pun. Kalau posisi persnelingnya di kalau posisi persneling di N, kita mau ke P, kita juga wajib atau lebih safety-nya kita injak rem agar ketika sampai di R mobil tidak bergerak atau tidak ada lonjakan, dan sampai di P. Di P ini untuk parking atau untuk mobil berhenti lama atau mesinnya dimatikan. Karena kalau di posisi P ini kita tidak perlu atau boleh saja tidak mengangkat rem tangan, karena kondisi di persneling di mode P ini otomatis mobil atau gardan atau persneling mobil terkunci, tidak bergerak. Tapi lebih safety-nya rem tangan tetap kita angkat, tetap kita pakai. Tapi dengan tidak kita pakai atau lupa pakai rem tangan, tetap mobil tetap terkunci atau ngerem atau handbrake tidak bisa bergerak. Tapi untuk lebih safety-nya tetap rem tangan kita pakai. Nah, ketika posisi mengendara di N dan mobil kita matikan, nanti kuncinya tidak bisa kita tarik atau kita lepas. Nah, kalau ingin mobil mati dan mengambil kunci, jadi posisinya harus kita taruh di P. Jadi kunci mobil bisa kita ambil atau kita simpan. Yang mobil yang masih pakai kunci ya, bukan kalau mobil sekarang yang keyless, belum tahu lah, mungkin ada kode lain atau tidak bisa di apapun mobilnya ya. Yang mobil yang masih ini untuk mobil yang masih pakai kunci ya, bukan kalau mobil keyless belum pernah coba. Nah, bagi mobil yang masih kunci, kalau mobil dimatikan ketika tuasnya di N, kunci mobilnya tidak bisa dicabut. Kalau ingin cabut kunci mobilnya, tuasnya harus di P. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Judian tentang cara mengendarai mobil matic atau mobil dengan percepatan otomatis. Yang dipakai sampel mobilnya adalah mobil Innova tipe G matic tahun 2006 ya teman-teman. Sampai di sini dulu video part 3-nya. Terima kasih teman-teman telah nonton video dari Judian. Mohon bagi yang teman-teman yang sudah berpengalaman atau yang pro, mohon kalau ada salah mohon dikritik untuk perbaikan, jangan dihujat ya teman-teman. Kalau dikritik alhamdulillah untuk pelajaran kedepannya. Maklum, Judian juga masih dalam tahap pembelajaran. Bagi teman-teman yang belum tahu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli mobil atau mempelajari mobil matic. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.